Oke, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke SKL ke-21, yaitu tentang elektrokimia. Nah, sekarang perhatikan. Apa itu elektrokimia? Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi redoks dengan tegangan listrik yang ditimbulkannya. Nah, ingat ya, hubungan antara reaksi redoks dengan tegangan listrik yang ditimbulkannya itulah elektrokimia. Ada dua hal penting yang akan dipelajari dalam elektrokimia, yaitu pertama sel volta, yang kedua sel elektrolisis. Ya, apa itu sel volta? Adalah sel yang mengubah energi kimia atau reaksi redoks menjadi energi listrik. Jadi reaksi kimia atau reaksi kimia redoks ya menjadi energi listrik itu sel volta. Kalau sel elektrolisis adalah sel atau sistem yang mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia, yaitu energi listrik menjadi reaksi redoks. Itu adalah sel elektrolisis. Lanjut. Sekarang kita masuk ke sel volta. Dasar, perhatikan. Rangkaian elemen volta terdiri atas 1. Logam tembaga atau Cu sebagai elektroda positif. Jadi ini ada tembaga. Yang kedua, logam seng atau Zn sebagai elektroda negatif. Ini logam sengnya. Terus larutan H2SO4 sebagai elektrolit. Nah, Cu sama Zn itu keduanya dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang terdiri dari H2SO4. Nah, perhatikan di gambar. Begitu tembaga dimasukkan ke dalam larutan sulfat, Zn dimasukkan ke dalam larutan sulfat, yang terjadi adalah langsung akan mengalir arus listrik dari Cu menuju Zn. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan sel volta. Lanjut. Perhatikan prinsip kerjanya. Jika logam Cu dan logam Zn keduanya dicelupkan ke dalam larutan elektrolit H2SO4 dan antar kedua logam dihubungkan dengan penghantar atau kawat, maka akan mengalir arus listrik dari logam Cu elektroda positif ke logam Zn atau elektroda negatif melalui penghantar. Nah, sekarang perhatikan. Mengapa elemen volta dapat mengalirkan arus listrik? Nah, pertama, deret tegangan larut logam-logam jika diurutkan mulai dari yang paling mudah larut atau paling mudah teroksidasi adalah sebagai berikut. Ini adalah deret volta. K, Ba, Ca, dan seterusnya sampai terakhir Au. Lanjut. Karena Zn berada di sebelah kiri Cu, kembali, ini Zn, ini Cu, ya. Zn berada di kiri Cu dalam deret volta. Lanjut. Sekali lagi ya, karena Zn berada di sebelah kiri Cu, maka Zn akan larut atau teroksidasi dengan reaksi sebagai berikut. Zn logam, dia akan larut ke dalam larutan elektrolit plus menghasilkan 2 elektron. Ini Zn. Jadi Zn-nya itu larut, Zn2 plusnya masuk ke larutan, terus dihasilkan 2 elektron. Ini. Nah, elektronnya nanti yang akan mengalir ke atas. Peristiwa ini akan menyebabkan logam Zn menjadi lebih tipis dan dihasilkan elektron-elektron. Lanjut. Nah, berikutnya perhatikan. Elektron dari logam Zn, ini elektron yang dihasilkan oleh logam Zn, kemudian akan mengalir lewat penghantar menuju logam Cu. Jadi elektronnya akan mengalir ke penghantar menuju logam Cu. Akibatnya logam Cu menjadi bermuatan negatif, sehingga di Cu di sini akan banyak elektron. Lanjut. Nah, muatan-muatan negatif di logam Cu akan menarik ion H+ dari ionisasi larutan H2SO4 sehingga terjadilah reaksi
2H plus 2E menjadi H2. Perhatikan. H2SO4 dalam larutan otomatis akan terion menjadi 2H sama SO4 2-. Nah, muatan positif ini atau 2H ini akan tertarik menuju ke Cu yang banyak elektron atau banyak muatan negatif. Nanti akan terjadi reaksi 2H dari sini bereaksi dengan 2 elektron ini yang berasal dari Zn tadi menghasilkan gas hidrogen. Jadi di sini nanti akan muncul gas-gas hidrogen. Nah, akibatnya di sekitar logam Cu akan terbentuk gelembung-gelembung gas H2. Lanjut. Sekali lagi ya. Ini adalah gambar sel voltanya. Zn-nya larut, elektronnya naik, sehingga nanti elektron akan masuk ke Cu. Nah, H+ dari larutan akan ketarik menuju Cu, muncullah di sini nanti gas-gas hidrogen. Lanjut. Nah, kesimpulannya begini, pada elemen volta, elektron mengalir dari logam Zn melewati pengantar menuju logam Cu, atau arus listrik akan mengalir dari logam Cu menuju logam Zn. Kenapa? Karena arah arus listrik adalah berlawanan dengan arah elektron. Sehingga logam Cu menjadi elektroda positif atau katoda, logam Zn menjadi elektroda negatif atau anoda. Lanjut. Nah, berikutnya. Peristiwa terbentuknya gelembung-gelembung gas H2 atau gas hidrogen di sekitar logam Cu itu disebut dengan polarisasi. Peristiwa polarisasi akan menyebabkan arus listrik menjadi sulit mengalir dalam penghantar. Jika gelembung-gelembung gas H2 sudah terlalu banyak, aliran listrik akan terhenti. Agar arus listrik dapat mengalir lagi, plat tembaga atau Cu harus dikeluarkan dan dicuci untuk menghilangkan gelembung-gelembung gas H2. Lanjut. Nah, ini adalah reaksi redoks pada sel volta. Di anoda, Zn, dia terion menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Nah, elektron itu nanti ditangkap oleh atau bereaksi dengan 2H+, ini terjadi di katoda atau di Cu, 2H+ plus 2E menjadi gas H2. Ini reduksinya. Nah, ini adalah reaksi keseluruhannya, yaitu Zn plus 2H+ akan menjadi Zn2+, ini plus gas H2. Ini reaksi redoknya.